Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu brand ternama di Indonesia yang mungkin sebenarnya banyak orang itu tahunya brand ini berasal dari negeri. Tapi sejatinya brand ini merupakan berasal dari Indonesia yang fokus pada hijabnya dan sudah merambah ke negara-negara muslim lainnya, yaitu Button Scarf. Kita akan membahas mengenai bagaimana Button Scarf itu bisa mengekspor produk-produknya ke mancanegara melalui metode design thinking. Metode design thinking itu apa? Itu merupakan salah satu metode yang dipopulerkan di tahun 2008 oleh Tim Brown, yaitu dari CEO dari IDEO, di mana dia akan membuat design thinking ini menjadi alat bagi perusahaan untuk membangun sebuah inovasi, namun disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tapi di sini saya tidak akan membahas apa itu design thinking secara mendalam, tapi kita akan membahas bagaimana Button Scarf menerapkan kesesuaiannya dengan teori ini. Dalam membangun design thinking sendiri, itu kita membutuhkan beberapa aspek. Sebelum menjadi sebuah solusi inovasi, biasanya harus membangun namanya ide. Dari ide-ide itu, kita akan membentuk sebuah inovasi yang merupakan dari solusi dari kebutuhan konsumen di negara tujuan. Dalam hal ini, Button Scarf menargetkan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Dari ide sendiri, kita biasanya bisa mendapatkan ide itu ketika kita memenuhi informasi untuk mencari data dari berbagai aspek, diantaranya dari makroekonomi, mikroekonomi, empati, dan divide. Dari keempat ini kita akan membedah lebih lanjut bagaimana Button Scarf menganalisis datanya untuk melakukan ekspor. Saat ini kita akan membahas mengenai faktor dari makroekonomi terlebih dahulu. Dari sini saya akan membahas faktor makroekonominya sesuai framework PASTEL. PASTEL yaitu political, economic, sosial, technological, legal, dan environment. Dari keenam aspek ini, yang paling menonjol untuk menjadi analisa dari Button Scarf sendiri secara politikal, sosial, dan environment. Apa itu? Karena secara politikal di sana juga mendukung untuk penjualan produk halal ataupun produk-produk lainnya yang memang digunakan untuk masyarakat muslim sendiri. Karena secara lingkungan itu lingkungannya hampir sama, karena banyak di negara Malaysia itu mayoritas masyarakat muslim yang hampir sama dengan Indonesia, dan secara sosial preferensi mereka hampir sama. Mereka membutuhkan produk-produk hijab yang dihasilkan oleh Button Scarf yang memang nyaman digunakan, dan mereka dengan harga tersebut mereka masih mampu untuk membelinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dari aspek mikroekonominya sendiri. Aspek yang akan kita bahas mulai sisi dari konsumen, distributor channel, kemudian supplier, dan juga mulai market di sana atau kompetitor. Dari konsumennya tersendiri, sebenarnya untuk target market di Malaysia ini kalau kita bisa lihat itu masih hampir sama, yaitu ibu-ibu atau wanita muslimah yang kemudian suka dengan style fashion muslim, yang juga kalau di sana dilihat dari kemampuan daya belinya itu mungkin sedikit di atas rata-rata dari di Indonesia, sehingga dengan target market ini Button Scarf itu berani untuk melakukan ekspor. Namun bagaimana dengan kompetitornya? Untuk kompetitornya sendiri, Button Scarf akhirnya membedakan produksinya dengan bahan-bahan yang memang lebih nyaman dibandingkan produk-produk yang ada di sana. Itu aspek pertama. Untuk aspek keduanya, dia kemudian mengembangkan pola-pola yang memang disesuaikan dengan keinginan oleh konsumen-konsumen market di sana. Makanya akhirnya Button Scarf itu menghasilkan atau memproduksi Malaysia Series. Jadi dia agak berbeda dengan produk-produk atau pola-pola yang dijual di Indonesia. Kemudian untuk supplier sendiri, karena saat ini Button Scarf itu produksinya di Indonesia, mereka akhirnya memberi atau mencari celah di distribution channelnya, di mana mereka menjualnya awalnya secara online melalui platform online, dan juga mereka membangun websitenya sendiri untuk mendapat konsumen di Malaysia. Yang akhirnya sekarang karena market share terus besar, mereka bisa
membangun hingga 6 toko offline di Malaysia. Sekarang bagaimana sih Butterscraft itu mendapatkan feedback ataupun bagaimana Butterscraft bisa mendengarkan nih apa aja sih kebutuhan konsumen yang ada di luar negeri. Jadi mereka akan mengakses data yang mereka dapat dari websitenya sendiri yang memang khusus untuk masyarakat Malaysia. Kemudian mereka mengakses bagaimana kebiasaan customer, pembelian customer, waktu-waktu customer untuk membeli barang hingga produk-produk yang paling banyak atau mereka sukai. Selain itu, karena adanya toko offline yang mereka buat di Malaysia, jadi perlahan juga membuat komunitas dari BS Lady. Jadi BS Lady yang merupakan penggemar-penggemar atau komunitas dari wanita yang memang menggunakan Butterscraft ini tidak hanya ada di Indonesia tapi juga di Malaysia. Dari situlah mereka mendapatkan feedback lebih banyak dan mendengarkan apa saja kebutuhan dari wanita-wanita di Malaysia. Dan dari situ juga akhirnya Butterscraft dapat memperluas atau memperbanyak toko-toko offline. Dan bagaimana sih empathy map dari Butterscraft itu sendiri? Selanjutnya kita akan membahas mengenai empathy map. Kita gambarkan yang pertama bagaimana Butterscraft berusaha memposisikan diri sebagai customer-nya, berpikir dan merasakan apa sih yang dibutuhkan oleh customer-customer-nya di Malaysia. Pertama, mereka menyadari bahwa konsumen-konsumen di Malaysia ini juga menggunakan hijab yang tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga modis. Dan mereka merasa bahwa konsumen-konsumen di Malaysia itu tidak hanya menggunakan hijab sebagai kewajiban, tapi mereka juga membuat identitas sehingga Butterscraft sendiri menurut analisis saya itu membeli produk-produk yang bisa mencerminkan dari nilai-nilai yang biasa dibawa oleh wanita-wanita di Malaysia. Kemudian mereka berusaha melihat bagaimana kolaborasi dari influencer dan respon-respon dari influencer untuk mempromosikan produk tersebut. Selain itu, untuk pertama kali membuka gerai di Malaysia, yaitu di Avenue Mall, dia juga Butterscraft ini juga menganalisa bagaimana respon-respon dari masyarakat Malaysia, terutama wanita-wanita muslimahnya dengan adanya produk-produk tersendiri. Kemudian mereka juga selalu mendengarkan rekomendasi ataupun feedback entah itu dari customer ataupun dari KOL yang mereka ajak kerjasama ataupun KOL lainnya yang ada di Malaysia yang secara sukarela mereview produk mereka. Kemudian mereka juga akan mengungkapkan atau menerima ungkapan-ungkapan dari customer-nya mengenai kepuasan ataupun ketidakpuasan dari produk-produk yang mereka beli. Karena bagi Butterscraft ini adalah kunci utama untuk mengembangkan dari produk Butterscraft sendiri di Malaysia dan untuk mengekspor ke negara-negara lain. Dari sini Butterscraft itu dapat menggali apa saja sih secara spesifik masalah-masalah ataupun keuntungan yang apabila customer-customer ini melakukan ekspor ke Malaysia. Pertama, dari masalahnya sendiri, konsumen-konsumen ternyata memiliki rasa khawatir apabila produk scarf ini ataupun produk-produk lain dari Butterscraft ini ternyata tidak nyaman digunakan, kemudian tidak cocok dengan style mereka. Dan dari sini Butterscraft kemudian memberikan produk-produk dengan bahan tertentu dengan kualitas yang lebih tinggi yang memenuhi ekspektasi mereka, walaupun harganya mungkin lebih tinggi dari yang ada di Indonesia, tapi karena daya belinya juga cukup tinggi sehingga dapat masuk ke pasar Malaysia sendiri. Dan karena pola-pola yang dibikin khusus untuk Malaysia itu mencirikan identitas sesuai dengan kebiasaan konsumen di sana, maka ini merupakan sebuah keuntungan di mana bagi masyarakat Malaysia akan ada kemungkinan untuk membeli produk tersebut, dan juga mungkin masyarakat Indonesia yang hobi untuk mengkoleksi dari Butterscraft sendiri itu akan membeli Malaysia Series ini karena dia tidak dijual di Indonesia. Dari itu kita kembali lagi ke skema awal di mana dari ide akan menghasilkan sebuah inovasi dan solusi. Di tahap inovasi sendiri, dari hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, dari analisa data dari Butterscraft, akhirnya Butterscraft memberikan inovasi dengan segmen pasar wanita berhijab dengan mungkin kisaran usia 24-50
memiliki behavior untuk mempromosikan produk-produk yang mereka gunakan, yang memang mereka senangi, yang juga dapat berpotensi untuk masuk komunitas BSID, itu menjadi salah satu segmen pasar bagi mereka. Dan bagaimana dengan kesiapan ataupun visibility dari Butterscap sendiri? Maka dari itu kita dapat memposisikan bagaimana value proposition dari produk-produk Butterscap yang diekspor. Dari gennya sendiri itu mereka memperhatikan mengenai kualitas produk, desain produk, juga layanan pengiriman, di mana itu merupakan dari request ataupun keinginan dari customer job, di mana mereka customer mengharapkan kenyamanan dan kualitas dari scarf yang dijual, juga dari tren yang ada di antara fashion muslim di Malaysia. Dan kemudian pennya sendiri itu masyarakat di sana sama juga beberapa kesulitan menemukan hijab-hijab yang nyaman, berkualitas. Namun adapun yang nyaman berkualitas itu pilihannya terbatas, jadi tidak banyak motif-motifnya. Maka dari itu Butterscap kemudian membentuk citra yang elegan, berkualitas tinggi, desain yang unik, dan mereka juga memfasilitasi customer-customer ini untuk memudahkan belanja secara online ataupun offline di Malaysia. Dan mereka juga membentuk produk-produk yang memang berbahan khusus, salah satunya dengan premium foil, juga variasi-variasi produknya yang juga terus dikembangkan dari pola-polanya. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana Butterscap ini menyiapkan organisasinya untuk memproduksi ataupun menembus pasar di Malaysia. Yang pertama, Butterscap itu melakukan kolaborasi terlebih dahulu dengan beberapa influencer di sana. Kemudian Butterscap juga biasanya melakukan pameran-pameran secara internasional yang memang diadakan secara khusus di Malaysia. Dari situ, Butterscap kemudian menyiapkan bagaimana produk-produk yang bisa menembus pasar Malaysia. Kemudian dari situ dia bekerja sama dengan organisasi sendiri, maksudnya dengan timnya, itu mengembangkan pasar-pasar ataupun produk-produk yang khusus akan di-launching di Malaysia. Dari kesiapan tersebut, dengan mempersiapkan produknya, organisasinya, timnya yang untuk diekspor ke Malaysia, akhirnya secara studi kelayakan menurut analisa yang sudah saya lakukan, itu Butterscap memiliki pasar yang menjanjikan di Malaysia karena mungkin tadi faktor-faktor kebiasaan, kemudian target marketnya, lingkungannya, sosialnya itu mirip dengan Indonesia. Butterscap memiliki peluang yang besar di Malaysia, sehingga sekarang terbukti Butterscap itu bisa berkembang hingga memiliki banyak toko di Malaysia, dan bahkan market share-nya terus berkembang hingga lebih dari 5%, dan itu merupakan angka yang cukup fantastis, bukan? Dan juga Butterscap memiliki strategi pemasaran yang efektif dengan pendekatan selain secara offline juga secara online, ataupun menarik perhatian dari masyarakat Malaysia sendiri mengenai produk-produk yang memang mereka pasarkan dan mereka promosikan khusus untuk di Malaysia. Kemudian kita lihat nih bagaimana Butterscap kemudian secara prototype mereka menghasilkan produk-produk yang berbeda. Mungkin kita akan lihat gambar-gambar di sini perbedaan seri-series yang memang Butterscap akan produksi di masing-masing negara. Di antaranya ada Singapore series, Malaysia series, dan Dubai series. Bisa kita lihat dari foto-foto tersebut. Dari Malaysia series kita lihat itu hampir sama mungkin dengan apa yang diproduksi di Indonesia. Tapi untuk Malaysia series sendiri itu sebenarnya Butterscap lebih menjual produk-produk yang memang universal, tidak hanya digunakan untuk masyarakat muslim, tapi juga bisa digunakan oleh masyarakat non-muslim, tapi masih mencirikan mengenai kesan-kesan dari muslimah sendiri, yaitu seperti baju-bajunya, tasnya, ataupun sepatunya, itu yang lebih dominan dijual di Singapura. Sedangkan di Malaysia, kita bisa lihat dari scarf-nya sendiri, mereka itu lebih ke arah warna-warna yang cerah, karena memang masyarakat Malaysia lebih suka warna-warna yang cerah, makanya agak sedikit berbeda pola dari Malaysia dan Singapura.
Sedangkan untuk Dubai Series sendiri, karena orang sana lebih menyukai warna-warna yang lebih kalem, kemudian lebih suka yang floral, maka Butterscapes sendiri mengeluarkan produk-produk dengan pola-pola bunga-bunga atau floral lainnya. Dari keseluruhan yang saya bahas tadi mengenai ide, inovasi, dan solusi, dari solusi ini berarti Butterscapes sudah menghasilkan produk-produk yang akhirnya digunakan oleh masyarakat di pasar Malaysia. Namun apakah ini menghasilkan profit dan apakah ini juga membuat customer merasa satisfied ataupun senang dengan produk-produk itu, kita bisa lihat dari perkembangannya sendiri. Dengan profit yang cukup dan bisa mendapatkan repeat variety yang cukup juga, akhirnya market share-nya terus bertambah dan juga toko-toko offline-nya itu juga bertambah, yang awalnya hanya 1, kemudian berkembang menjadi 3, sekarang menjadi 6 di Malaysia, bahkan merambah ke Singapura dan negara-negara yang lainnya. Kemudian kita lihat juga dari press release yang dibuat oleh Butterscapes sendiri, juga dari komentar-komentar di Instagramnya. Jadi mungkin kebanyakan yang bisa kita lihat ini adalah customer yang senang menggunakan Butterscapes. Selain itu, perkembangan dari komunitas-komunitas BS lain di Malaysia juga berkembang cukup pesat, sehingga itu menunjukkan bahwa semakin banyak customer yang senang ataupun puas dengan produk-produk Butterscapes sendiri. Sekian yang bisa kita bahas hari ini. Sampai jumpa di lain video.